البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu penafsiran Al-Qur'an berdasarkan akidah dan keyakinan ahli sunnati wal jamaah yang dikumpulkan oleh segenap para ulama asbahumullah. Sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-50 dari surat Al-An'am, juz yang ke-7. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah taala berkata, "Qul la aqulu lakum 'indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun." Artinya, katakanlah wahai Rasul, bahwasanya aku, untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin, bahwasanya aku tidak mengaku-ngaku memiliki pembendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak mengaku-ngaku punya harta simpanan milik Allah Subhanahu wa taala atau harta simpanan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik yang di langit maupun yang di bumi. Wala a'lamul ghaiba, dan katakanlah kepada musyrikin bahwasanya aku tidak mengetahui perkara ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan katakanlah juga bahwasanya aku ini bukan malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya, tidaklah aku melainkan mengikuti apa yang telah diwahyukan kepadaku. Qul hal yastawil a'ma wal basir, katakanlah apakah sama orang yang buta dan orang yang bisa melihat? Afala tatafakkarun, tidakkah kalian mau berpikir, merenungi kembali? Qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan baik-baik tafsirannya. Na'am barakallahu fikum. Ya. Kita lihat di sini, perhatikan tafsirannya biar jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah, qul ayyuhar rasul li haula'il musyrikin. Katakanlah wahai Rasul kepada mereka orang-orang musyrikin, inni la adda'i anni amliku khaza'inas samawati wal ard. Katakanlah bahwasanya aku tidak mengaku bahwasanya aku memiliki pembendaharaan langit dan bumi. Fa atasarrafu fiha, kemudian aku mengaturnya. Jadi menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, beliau saja walaupun saat itu adalah pemimpin, tapi beliau tidak bisa menguasai semuanya. Na'am barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya ketika beliau diajukan dua pilihan, memilih raja, menjadi raja atau hamba, beliau memilih hamba. Nah, memilih menjadi hamba. Na'am. Kita lihat di sini. Wala ad'i anni a'lamul ghaib. Dan juga katakanlah bahwasanya aku tidak mengaku mengetahui perkara yang ghaib. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wala ad'i anni malak, dan katakanlah juga bahwasanya aku tidak mengaku diriku adalah malaikat. Wa innama ana rasulun min indillah, akan tapi aku adalah rasul, utusan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Attabi' ma yuha ilayya, aku mengikuti apa yang telah diwahyukan kepadaku. Bayangkan nabi, panutan kita, teladan kita itu pun mengikuti Al-Qur'an, mengikuti dalil. Nah, kita sebagai umatnya harus
Sebagai umatnya, mengaku umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, harus mengikuti dalil. Jangan mengikuti hawa nafsu atau akal yang berseberangan dengan dalil. Coba bayangkan, Nabi, panutan kita, teladan kita, beliau pun mengikuti Al-Qur'an, mengikuti wahyu. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad mengaku cinta Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, harus wajib untuk mengikuti dalil. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa uballighu wahyahu ilan nas, dan kemudian aku menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia. Qul ayyuhar rasul li haula'il musyrikin, katakanlah wahai rasul kepada orang-orang musyrikin, hal yastawil kafirul ladzi 'amiya an ayatillah ta'ala falam yu'min biha wal mu'min alladzi absara ayatillahi fa amana biha. Katakanlah wahai rasul kepada orang-orang musyrikin, apakah sama orang kafir yang buta terhadap ayat-ayat Allah kemudian dia tidak mau beriman dengannya, wal mu'min, dengan orang mukmin yang dia bisa melihat, memperhatikan, memahami ayat-ayat Allah kemudian beriman dengannya? Tentunya enggak sama. Orang yang beriman dan orang fasik itu tidak sama. Orang yang beriman dengan orang fasik itu enggak sama. Nah, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, qul hal yastawil ladzina, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama orang yang beriman dan orang fasik? Apa kata Allah taala? Tidak sama. Karena orang yang beriman itu didasari dengan ilmu, sedangkan orang fasik didasari dengan kebodohan. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Afala tatafakkaruna fi ayatillah, tidakkah kalian mau memperhatikan, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Litubsiru al-haqqa fatu'minu bihi, agar kalian semakin nampak untuk kalian, agar semakin kalian mengetahui al-haq, kemudian kalian beriman dengannya. Karena al-haq, barakallahu fikum, banyak musuhnya. Banyak musuhnya, banyak orang yang enggak suka. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk sabar ketika berpegang teguh dengan al-haq. Disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan apa? Alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish liqillatis salikina. Wajib atasmu untuk senantiasa di atas jalan kebenaran dan jangan merasa takut, merasa minder, merasa terkucilkan dengan sedikitnya orang yang menempuh kebenaran tersebut. Karena al-haq pasti sedikit pengikutnya dan pasti banyak musuhnya. Enggak perlu takut, enggak perlu minder. Selama al-haq yang kita pegang terus kita perjuangkan, terus kita dakwakan. Kemudian apa kata beliau? Wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kasratil halikina. Allahul musta'an. Artinya apa? Dan hati-hati kamu terhadap jalan kebatilan. Jangan merasa tertipu dengan banyaknya orang yang menempuh kebatilan tersebut. Bayangkan. Jadi kebatilan, kesesatan pasti banyak pengikutnya. Dan sudah kami jelaskan berkali-kali, dimanapun ahlul batil, kebatilan, walaupun sudah jelas-jelas itu batil, jelas-jelas itu sesat, pasti ada pengikutnya. Pasti itu ya. 1 orang, 2 orang, pengikutnya ada gitu loh ya. Allahul musta'an, menunjukkan bahwasanya iblis laknatullah alaih sangat semangat untuk menjerumuskan Bani Adam ke dalam apa? Neraka sa'ir wa a'yadzubillah. Kita lihat ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala menyatakan, wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Dan berilah peringatan dengan Al-Qur'an terhadap orang-orang yang mereka takut suatu hari yang mereka semua dibangkitkan menuju Rabb mereka. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi', yang saat itu mereka tidak ada pelindung, tidak ada penolong, pemberi syafaat yang mau memberi syafaat untuk mereka. La'allahum yattaqun, semoga mereka mau bertakwa. Bayangkan ancaman. Karena di hari tersebut ketika dibangkitkan kelak di hari kiamat tidak pandang bulu. Tidak dipisah-pisahkan yang fakir sendiri, yang miskin sendiri, tidak. Semuanya jadi satu di situ. Sudah kami jelaskan berkali-kali, mulai dari rakyat sipilnya hingga pemimpin negaranya ada di situ. Tidak memakai sehelai pakaian sedikit pun, enggak pakai. Bayangkan dikumpulkan dalam keadaan bagaimana? Yuhsyarun nas
yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Dalam riwayat yang lain buhma. Nanti di hari kiamat semua manusia dikumpulkan, dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan tanpa beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tanpa berkhitan, dalam riwayat dalam keadaan sendiri-sendiri. Bayangkan, mana saudara kami, mana bapak kami, mana ibu kami, enggak ada di situ. Enggak ada istilah itu lagi. Di situ semuanya bagaimana caranya? Selamat. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing orang itu bagaimana caranya selamat di situ. Karena matahari didekatkan jarak berapa? 1 mil. Dekat sekali. Luar biasa panasnya. Nah, di sini Allah Taala perintahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang masih takut terhadap hari yang dibangkitkan semuanya nanti. Karena orang kafir enggak ada penolong wala pelindung wala pemberi syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Enggak bermanfaat sama sekali syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wa khawwif ayyuhar rasul bil Qur'an alladzina ya'lamuna annahum yuhsyaruna ila rabbihim. Dan kasih mereka rasa takut wahai Rasul. Maksudnya takut-takutilah mereka wahai Rasul dengan Al-Qur'an. Siapa yang diperintahkan untuk memberikan rasa takut? Yaitu kepada orang-orang yang mereka mengetahui bahwasannya mereka akan dibangkitkan, dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rabb kita. Semuanya dikumpulkan, barakallahu fikum. Sekarang mungkin kita bisa santai, mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Tapi nanti ketika dikumpulkan semuanya, harta yang sebesar apapun ditinggal. Kekuatan sehebat apapun tidak berguna lagi. Kekayaan tidak berguna lagi di hari tersebut. Di hari tersebut yang bisa menolong adalah amalan. Yang bisa menolong adalah amalan kebaikan. Kalau amalannya baik, dia akan tenang, selamat di situ. Tapi kalau amalan jelek, ada yang mereka tenggelam dengan keringatnya, bayangkan. Karena keadaan ngeri sekali. Coba antum saksikan sekarang matahari jaraknya jauh sekali, wallahu alam berapa? Kalau musim panas atau tidak? Panas, keringat kita bercucuran. Nanti kalau dekatkan 1 mil bagaimana coba bayangkan? Tidak bisa kita bayangkan dengan bayangan kita. Ngeri sekali. Nah, nasallahu as-salamata wal afiyah. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Fahum musaddiquna biwa'dillah wa wa'idih. Mereka dengan peringatan tersebut akhirnya mereka mau membenarkan janji Allah dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengingat janji Allah, kita akan semangat untuk beribadah. Ketika mengingat ancaman Allah, kita pun akan semangat untuk beribadah agar dijauhkan dari ancaman tersebut. Beda dengan orang sufiyah. Orang sufiyah disebutkan dalam sejarah mereka beribadah itu bukan karena takut terhadap azabnya dan bukan karena cinta terhadap surganya. Paham ya? Jadi kata mereka, kami beribadah bukan karena takut terhadap nerakanya katanya, dan bukan karena mengharapkan surganya, tapi karena cinta kepada Allah Taala. Bayangkan, keliru atau tidak? Alasannya memang bagus, cinta kepada Allah Taala, tapi kalau dia mengatakan bukan karena takut nerakanya dan bukan karena mengharapkan surganya, keliru. Karena ibadah itu harus terpenuhi 3 perkara: al-mahabbah wal khauf war raja. Al-mahabbah wal khauf war raja. Kita beribadah karena cinta Allah dan takut terhadap azabnya dan mengharapkan surganya. Itulah ibadah yang benar. Orang sufiyah tidak. Paham ya? Bahkan dinukilkan dari ucapan mereka ucapan yang sangat ceroboh dan juga mengerikan sekali. Ya Allah, kalau seandainya aku beribadah karena mengharapkan surgamu, maka janganlah aku masukkan dalam surgamu. Bayangkan itu. Dan kalau seandainya aku beribadah karena takut terhadap nerakamu, maka masukkanlah aku kepada nerakamu. Ngeri kan? Nah, tapi aku beribadah karena cinta kepadamu katanya. Keliru enggak? Ini ucapan yang kelihatannya manis, bagus, tapi berbahaya. Coba bayangkan. Ya Allah, kalau seandainya aku beribadah karena mengharapkan surgamu, maka jangan dimasukkan surga. Aneh kan? Dan kalau seandainya aku beribadah karena takut nerakamu, maka masukkanlah sekalian ke neraka tersebut. Tapi kami beribadah karena cinta kepadamu. Allah musta'an. Itu keliru ya.
Tapi bagaimana yang tepat? Kita beribadah kepada Allah Ta'ala karena cinta, mengharapkan surganya, dan takut terhadap nerakanya. Ingat-ingat, 3 poin. Apa tadi? Al-mahabbah, wal khauf, wal raja. Mahabbah rasa cinta, khauf rasa takut, raja rasa apa? Berharap. Ngam. Mau insyaallah ya. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, akhwati fillah, kita lihat lagi tafsirannya berikutnya. Laisa lahum ghairullahi waliyyun yansuruhum. Tidak ada bagi mereka kelak selain Allah seorang penolong yang bisa menolong mereka. Wala syafi'un yashfa'u lahum 'indahu ta'ala, dan tidak ada pemberi syafaat yang bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Ta'ala. Ngeri. Fa yukhlisuhum min 'adzabih, yang nanti akhirnya bisa menyelamatkan, mengentaskan mereka dari adab Allah Ta'ala. La'allahum yattaquna Allah Ta'ala bi fi'lil awamir wastinabin nawahi. Masyaallah. Semoga mereka mau bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, peringatan yang sangat besar untuk kita ingat-ingat barakallahu fikum, bahwasanya kita beribadah kepada Allah Ta'ala karena cinta kepada Allah Ta'ala, mengharapkan surganya dan takut terhadap nerakanya. Naam. Berikutnya ayat yang selanjutnya, qala Allah Ta'ala menyatakan ayat yang ke-52, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Dan jangan engkau mengusir orang-orang yang mereka menyeru berdoa kepada Rabb mereka pagi dan petang, yang mereka menginginkan wajah Allah Ta'ala. Jadi maksudnya apa? Maksudnya saat itu ada sekerumunan orang-orang munafikun yang mereka ingin ngompor-ngompori, karena ada di kalangan kaum mukminin. Nah, barakallahu fikum, pengennya orang munafikun ini menyampaikan kepada Rasulullah agar Rasulullah enggak duduk-duduk dengan orang mukminin yang miskin, yang fakir. Paham ya? Pengennya itu kalau duduk-duduk dengan orang yang kaya gitu loh. Orang munafik ini gebos-gebos nih. Nah, Allah Ta'ala apa? Tegur dengan ayat ini. Jangan kamu mengusir orang-orang yang mereka justru berdoa, beribadah kepada Rabb mereka pagi dan petang, dan mereka menginginkan wajah Allah Ta'ala. Walaupun miskin atau fakir itu enggak jadi tolak ukur, biarkan, tetap mereka adalah orang-orang yang baik selama mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, ma 'alaika min hisabihim min syai', bukan tanggung jawabmu perhitungan amalan mereka sedikit pun. Wa man hisabika 'alaihim syai', dan juga bukan tanggung jawab mereka terhadap apa? Hisabmu. Fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin, yang kemudian akhirnya engkau justru mengusir mereka, dan engkau kalau seandainya demikian termasuk orang-orang yang zalim. Jangan, ini termasuk peringatan bagi kita. Kalau di dalam bersahabat, berteman, jangan pilih kasih karena fakir dan miskinnya. Sangat keliru. Mau fakir atau miskin, kalau dia sunni salafi, mukmin muslim, itu harus kita dahulukan daripada yang lainnya. Nah, jadi jangan mandang wahana mau berteman dengan sepulan yang kaya, setiap bulan dapat kiriman sekian-sekian. Kalau sama sepulan yang fakir enggak pernah dapat kiriman, enggak teman misalkan. Itu keliru. Berteman itu jangan karena kekayaannya. Kenapa? Karena kalau kita bersahabat atau berteman karena kekayaannya, ketika dia sudah enggak kaya, enggak berteman lagi. Ya enggak? Kalau kita berteman karena gantengnya, ketika tua sudah enggak ganteng, enggak berteman lagi. Kalau berteman karena cantiknya, barakallahu fikum, setia karena cantiknya, suatu ketika dia enggak cantik, enggak setia lagi. Tapi upayakan ketika bersahabat, berukhuwah, bersaudara, itu karena apa? Ketakwaan dan keimanan yang ada pada orang tersebut. Inilah yang akan apa? Kekal abadi sampai nanti. Persahabatan, persaudaraan yang dibangun di atas apa? Ketakwaan. Na'am barakallahu fikum. Perhatikan Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Persahabatan, persaudaraan, teman dekat itu nanti di hari kiamat akan menjadi musuh sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu kalau berteman itu enggak pilih-pilih harus orang kaya,
orang yang hartanya banyak, tidak. Mau kaya atau miskin selama dia bertakwa, nah barakallahu fikum, tetap dia berteman dan bersahabat. Paham ya? Karena ukuran yang hakiki, barometer yang hakiki, tolak ukur nanti di akhirat, apa tolak ukurnya? Kekayaan, kegantengan, jabatan, kedudukan atau ketakwaan? Ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fassirun asabahumullah wa la tub'id ayyuhan nabi an mujalasatika du'afa al-muslimin alladhina ya'buduna rabbahum awalan nahar wa akhirah. Masya Allah. Wahai Nabi, kamu jangan menjauh. Kamu jangan menjauh dari duduk-duduk kepada orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin, yang mereka beribadah kepada Rabb mereka di awal siang dan di akhir siang, maksudnya di pagi dan sore, pagi dan petang. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau masalah dunia, ingat-ingat, tolak ukurnya bagaimana? Di bawah kita. Jangan pernah antum masalah dunia mandang yang di atas antum, yang di atas kalian, di atas kita, jangan. Karena kalau masalah dunia kita memandang orang yang di atas kita, enggak akan pernah puas. Bani Adam ini secara tabiatnya, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad SAW, rakus dengan harta aslinya, tamak dengan harta. Cuman hawa nafsu dikendalikan, dipaksa. Jiwa ini dipaksa untuk apa? Bisa mengkondisikan keadaannya. Wa illa, pada asalnya bagaimana? Innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa ini senantiasa merintahkan pada perkara jelek. Barulah kita paksa. Jangan mau, hindari, tinggalkan. Dunia, ingat-ingat, lihat orang yang di bawah kita. Kenapa? Karena kalau antum atau kita melihat orang yang di bawah kita dalam masalah dunia, kita akan lebih bisa bersyukur. Contohnya, antum ketika lagi makan nasi putih, tempe, tahu, sambel, nikmati saja. Jangan setiap hari tempe terus. Jangan. Lihat orang yang bawah kita. Ternyata di sana masih banyak orang yang belum makan. Paham ya? Nambahkan makan tanpa lauk misalkan. Rasanya kita bersyukur, alhamdulillah masih makan tempe dan tahu dan sambal misalkan. Bersyukur. Tapi kalau kita lihat orang di atas kita, enggak akan pernah bersyukur. Si fulan makannya setiap hari Kentucky katanya. Si fulan makannya setiap hari burger. Si fulan setiap hari makannya pizza misalkan. Jangan lihat yang di bawah kita dalam masalah dunia. Akan mendorong untuk kita bersyukur. Ternyata ada orang di bawah kita yang belum dan bahkan tidak merasakan apa yang kita rasakan. Tapi kalau dalam masalah ilmu, jangan lihat di bawah kita. Kalau masalah ilmu antum melihat yang di bawah kita, enggak akan pernah berkembang. Enggak ada motivasi untuk semangat. Kenapa? Kalau masalah ilmu lihat orang yang di atas kita, ternyata kita ini belum ada apa-apanya. Sudah hafal Al-Qur'an, hafal Bukhari, hafal Muslim, hafal Umdatul Ahkam, hafal Riyadhus Shalihin, ternyata di sana ada para ulama yang sudah menghafal Kutubus Sittah misalkan. Jadi masih terdorong motivasi untuk melihat yang di atasnya. Kalau dalam masalah apa? Agama, dalam masalah ilmu. Jangan lihat orang yang di bawah kita. Karena kalau masalah ilmu antum melihat orang yang di bawah antum, di bawah kita akan merasa sudah tinggi. Ternyata anak ini udah hafal Arba'in Nawawiyah, ini si fulan belum hafal apa-apa. 10 tahun kelompar-kelampir aja. Allah musta'an. 10 tahun teman wirawiri, mundar-mandir, enggak ada perkembangan. Ini anak alhamdulillah udah hafal Arba'in Nawawiyah walaupun masih terbolak-balik. Jadi dia merasa apa? Bangga dengan ilmu yang dia miliki. Karena dia melihat orang yang di bawahnya. Kalau masalah ilmu lihat yang di atasnya, ternyata anak belum ada apa-apanya ya. Si fulan hafal Al-Qur'an. Si fulan sudah hafal Riyadhus Shalihin. Si fulan Masya Allah sudah bisa berdakwah. Si fulan Masya Allah sudah bisa mengamalkan apa yang dia ilmui misalkan. Langsung terdorong gitu loh ya. Termotivasi gitu ya. Naam, seperti itu. Bedakan kalau masalah dunia, lihat orang yang di bawah kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia. Dan jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Tujuannya apa? Yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kalian. Walhamdulillah syukuri. Kerja sehari,
dapat hasilnya sekian disyukuri. Semoga besok lebih daripada yang sebelumnya. Dapatnya sekian dinikmati disyukuri juga. Caranya gitu. Karena kalau dia syukuri sedikit apapun yang didapatkan itu tenang hatinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dan kenikmatan itu bermacam-macam bentuknya. Ada orang yang tenang, santai kerjanya kelihatannya santai, tapi penghasilan ada. Paham ya? Nah, mungkin dia jual beli online, atau mungkin dia tanam modal, atau mungkin dia bisnis dengan orang lain. Intinya barakallahu fikum jangan pernah minta-minta. Tasawul haram. Minta-minta proposal haram. Atau bikin yayasan untuk minta-minta haram, jangan. Nah, dan jangan pernah mengharapkan pemberian orang lain. Itu penting itu ya. Kalau kita sudah sandarkan rezeki pada orang lain, hancur sudah. Kenapa? Kalau orang lain dah mati bagaimana? Bingung kan? Sandarkan rezeki kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, zat yang berada di atas langit, yang tidak pernah tidur, senantiasa sadar, yang telah mencatat rezeki hamba dan makhluknya di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa? 50.000 tahun sebelumnya. Allahul musta'an. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang atau hewan atau makhluk yang hidup di muka bumi ini melainkan rezekinya di tangan Allah taala. Semuanya, mulai dari binatang. Antum tahu nyamuk kan? Nyamuk sekecil itu ada rezekinya untuk dia, gitu loh. Paham ya? Kemudian ada lebih kecil lagi. Na'am barakallahu fikum, kutu misalkan. Ada lebih kecil lagi virus misalkan. Itu juga ada rezekinya, semua ada rezekinya. Ikan yang di lautan, ikan paus yang sebesarnya luar biasa itu, rezekinya untuk ikan itu ada juga. Tumbuh-tumbuhan yang mensaksikan. Kadang ditebang oleh manusia, kadang barakallahu cabut. Itu rezekinya juga ada untuk tumbuh-tumbuhan tersebut. Manusia apalagi. Paham ya? Jadi kita harus yakin, harus kuatkan tawakal kita dalam masalah rezeki ini ya. Jangan pernah mundur satu langkah pun meninggalkan al-haq gara-gara ekonomi. Jangan pernah. Ekonomi, undang-undangnya, ketetapannya, peraturannya sekian-sekian untuk hamba sudah terletak, tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Yakin sudah. Selama kita masih hidup di muka bumi ini, di dunia ini, selama kita masih hidup pasti rezeki sudah ditetapkan. Ada yang sudah sampai, ada yang masih proses, ada yang masih dalam perjalanan. Yakin sudah, barakallahu fiik. Naam. Kita lihat dikit lagi. Qala al-mufassirun asbahumullah yuriduna bi'amalihim as-salihah wajh Allah. Bayangkan, mereka orang-orang yang miskin tadi, orang yang lemah, mereka menginginkan dengan amalan mereka yang salihah, amalan yang saleh, wajh Allah. Bukan mengharapkan wajah manusia. Beramal bersedekah bukan mengharapkan wajah manusia, bukan mengharapkan sanjungan manusia. Berdakwah tanpa upah, tanpa pamrih, itulah dakwahnya para nabi dan rasul. Sebagaimana sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, bagaimana para nabi dan rasul dakwahnya mereka, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Nabi Nuh alaihissalam yang sudah antum dengar berkali-kali dari kalangan para asatidzah, para masyayikh ahli-sunnah, berdakwah dinukilkan dalam sejarahnya, bahkan dalam Al-Qur'an 950 tahun. Pernah enggak beliau minta-minta? Enggak pernah minta-minta. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Aku tidak pernah minta kalian upah terhadap ajaran dakwahku yang aku dakwahkan kalian, melainkan upahku ditanggung oleh Rabb alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan untuk mengikuti seorang dai yang menyeru pada Al-Qur'an was sunnah, menyeru pada tauhid yang tidak minta-minta. Apa kata Allah Ta'ala? Ittabi'u man la yas'alukum alaihi man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak pernah minta upah kepada kalian terhadap dakwahnya, dan mereka orang-orang diberikan petunjuk. Jadi upayakan semaksimal mungkin kita bisa mengendalikan diri kita. Jangan memaksakan kemudian memberatkan murid atau santrinya. Diambil uangnya untuk gaji ustadznya, jangan. Biarkan ustadznya mandiri, kerja sendiri, nyari makan sendiri. Paham ya? Insyaallah semua sudah diatur semuanya. Intinya barakallahu fikum wa hafizakumullah, ingat, jangan pernah minta-minta atau mengharapkan pemberian manusia.
Berharaplah dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Naam. Kita lihat lagi. Ma 'alaika min hisabi haula'il fuqara min syai'. Bukan di tanganmu tanggung jawab perhitungan orang-orang fakir. Amalan mereka bukan di tanganmu, bukan tanggung jawabmu. Innama hisabuhum 'ala Allah. Akan tapi perhitungannya dimintai pertanggungjawaban nanti itu Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisabnya. Walaysa 'alaihim syai' min hisabik, dan mereka pun juga tidak akan menghisabmu. Mereka juga tidak akan menanggung terhadap perbuatanmu. Fa in ab'adtahum fa innaka takunu minal mutajawizina hududallah. Kalau kamu menjauh dari mereka, menjauhkan orang-orang miskin, menjauhkan orang-orang yang lemah, menjauhkan orang-orang fuqara, berarti kamu termasuk orang-orang yang melampaui batas. Alladzina yad'una syai'a fi ghairi mawdi'ihi. Ini artinya, perhatikan baik-baik pertanyaannya, siapkan jawabannya. Yang mereka orang-orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Berarti apa? Kalau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya berarti apa? Perbuatan apa kemarin? Kedzaliman. Lawannya apa kemarin? Al-hikmah. Al-hikmah apa kemarin? Kalau az-zulm, kedzaliman, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau al-hikmah apa? Al-akh Abdurrahman. Kalau az-zulm, kedzaliman, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau al-hikmah lawannya berarti tinggal dibalik aja. Apa? Antum, kalau kedzaliman meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau al-hikmah berarti apa? Belum juga. Labas. Tafadhal. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sudah selesai. Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Udah itu aja. Kalau kedzaliman wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Kalau al-hikmah wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Walhamdulillahirabbil alamin.